Ya kalau terangkan yang di sini nggak ada ya. Masalah nama surat. Ya jadi nama surat tuh rata-rata tuh ngambil satu dua istilah atau satu dua peristiwa atau satu dua kesimpulan dari surat itu. Ya dengerin ya. Jadi nama surat tuh bisa ada aktor tertentu atau peristiwa tertentu atau kesimpulan. Nah seringnya tuh letter luck. Ya, tapi kalau letter luck itu ada problem, kadang ora pantes. Ya saya ulangi, kalau letter luck itu ada problem, kadang itu ora pantes. Misalnya mosok Quran sing ilmiah terus suratul Baqarah surat sapi. Itu kan berkahnya orang-orang nggak paham sehingga ya tenang wae di surat apa? Baqarah. Atau misalnya suratul Nisa surat tentang perempuan. Bagi suami-suami yang sering dimarahi istri, wah wong wedok jahate ngono iso ngamukan iso diarani surat apa? Nisa perempuan kan kecewa mesti. Nah, sebab itu ada ulama yang cara pandang karena itu dianggap masalah, dianggap bukan masalah. Itu ada ulama yang punya saran begini, suratun fiha dzikrul Baqarah, suratun fiha dzikrun Nisa, karena takutnya kalau buku saya ulang lagi, kalau buku-buku spesialis itu kan perempuan saya, itu kan terus di situ mungkin diceritakan polanya. Perempuan itu orang yang begini, yang menarik, yang halus, yang begini-begini. Tapi ini kan unik. Dikatakan judul surat, tapi dibahas di situ kadang hanya sekelumit, hanya sedikit. Ya misalnya surat Baqarah, bakas Baqarah itu kan hanya berapa ayat. Yang lainnya kan tema utang piutang. Paling panjang kan malah surat ayat tentang utang apa? Piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim sama. Di situ juga ada ayat yang paling populer yaitu ayat kursi. Atau banyak lah yang seperti. Jadi yang letter luck, misalnya surat Baqarah, surat Nisa, itu kan masa iya perempuan sampai jadi judul apa? Surat. Terus ada lagi yang jumlatan. Satu keluarga kayak Ali Imron, ya juga ini Ali Imron. Yang benar itu apa? Ali Imron. Jadi karena itu bukan Ali Ta'rif, bukan alun yang anaknya apa? Keluarga. Karena ada ayat Inna wastofa Adama wa Nuhau wa ala Ibrahima wa ala Imron. Mulanya darahnya surat apa? Ali Imron. Ya jangan pernah bilang Al Imron, apa? Ali Imron. Terus ada nama-nama surat itu berdasar kesimpulan. Nah itu paling sulit. Karena letter luck-nya nggak ada, master di situ yang nggak dari fi'il yang dipakai. Misalnya Alam Nasroh itu rata-rata dia bilang suratul Insyirah. Padahal mestinya yang sesuai master kan suratul Syarhi, no? Suratul Syarhi karena dari kata Alam Nasroh. Tapi rata-rata kiai bilang apa? Suratul Insyirah. Ya, terus ada beberapa nama yang tidak disepakati. Kebetulan ini jadi titenan, misalnya surat Taubah. Beberapa bilang surat Taubah, beberapa bilang surat apa? Baroah. Ya, beberapa orang bilang apa? Surat Taubah, beberapa bilang surat apa? Nah kemudian di situ secara sanad kita nggak disunatkan baca Bismillah, itu kan aneh. Ada suratul Quran tapi nggak disunatkan baca apa? Bismillah. Terus itu melahirkan analisis. Analisisnya rata-rata ulama bilang Bismillah itu nazalat di rahmah. Di mana-mana Bismillah itu turun untuk memaklumatkan kasih sayang Allah. Tapi di surat Taubat atau surat Baroah itu Allah sedang murka-murkanya. Sampai saking murkanya Allah itu ketika ada orang punya uzur atau punya alasan tidak melakukan sesuatu, itu gak diterima. Berarti Allah sedang murka sampai ketika orang itu punya alasan melakukan uzur, itu tetap gak apa? Gak diterima. Itu saking murkanya Allah. Nah karena surat Baroah itu maklumat dari Allah saking murkanya sampai gak nerima istighfar. Ya saya beri contoh, mungkin sebagian ada yang ngapal Quran.
Ya, istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Aja coba istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Itu terusannya ayat itu unik. La yaghfirallahu lahum. Itu kan unik. Allah itu tidak biasa begitu. Allah itu biasanya kan mayyastaghfiruni aghfir lahu. Napa mayyastaghfiruni aghfir lahu. Biasanya maklumat dari Allah itu siapa minta maaf pasti saya maafkan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Silahkan Anda minta maaf pasti saya maafkan. Biasanya gitu, sunnatullah begitu. Tapi di surat Tobat itu beda. Di surat Tobat itu Allah sudah gak mau tahu. Padahal yang dikhitobi itu Kanjeng Nabi. Kayak apa mandinya istighfarnya Rasulullah pada umatnya. Sekarang lagi kayak apa mandinya istighfarnya Allah pada istighfarnya Rasulullah pada umat. Kanjeng Nabi itu berusaha memintakan ampun untuk orang munafik. Seorang lagi, Kanjeng Nabi itu berusaha memintakan ampun untuk orang munafik. Yang memintakan ampun siapa? Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Tapi di konteks taubah, surat taubah itu Allah gak mau tahu. Sampai Allah ngendikan istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Allah tetap jawab la yaghfirallahu lah. Bahkan Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran intas taghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirun. Salono sepura ping 70 tetap beratas. Itu tidak lazim, dalam sunnatullah tidak lazim. Biasanya Allah itu nak sing wis njalukna sepura Kanjeng Nabi cara Jawa luluh. Mengapresiasi, menerima. Tapi di surat Tobat itu enggak. Ini kan unik. Satu kesalahan yang memintakan ampun Kanjeng Nabi tetap enggak diterima. Sekawannya terus surat Tobat ini berarti identik surat adab, surat macam-macam. Nah karena itu dianggap surat adab itu la tunasibul al-basmalata, tidak munasabah dengan apa? Bismillah yang nazalat lirrahmah. Sebab itu enggak disunatkan baca apa? Bismillah. Jadi tema di surat Baro'ah atau surat Taubah itu memang aneh. Saya sebagai pengkaji tafsir itu memang dari sekian surat yang paling aneh itu surat Baro'ah. Itu enggak lazim. Kayak apa istighfarnya Nabi itu masmu' makbul. Namanya Nabi itu kalau istighfar pasti masmu' pasti makbul. Kecuali istighfarnya Nabi untuk orang munafik, karena itu mansus di Quran. La yaghfirallahu lahum. Padahal kalimatnya jelas. Istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum, tetap la yaghfirallahu. Bahkan ada ayat in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu. Itu enggak lazim. Cara itu enggak lazim. Yang lazim dari sunnatullah adalah kita yang orang biasa minta ampun saja diampun. Tapi di surat Baro'ah Nabi yang minta ampun itu. Nah, sehingga menurut analisis ini ekstrim, yaitu basmalah nazalat lirrahmah, Baro'ah dianggap nazalat lil adab gitu aja gampangannya, sehingga ini enggak munasabah. Karena enggak munasabah enggak disunatkan baca apa? Bismillah. Paham ya? Tapi lagi-lagi ini menurut analisis. Soalnya bukan biriwayatin waridah sangka Nabi, juga bukan bisanadin mutasilin anin Nabi. Tapi kebetulan itu sanad kita. Soalnya kebetulan itu sanad kita qiraatu Asim min riwayati Hafs itu enggak baca bismillah. Ya sudah kita ada baca bismillah. Setelah ada baca baru nyari-nyari alasannya. Tadi alasannya seperti itu. Tapi seorang lagi itu alasan analisis, seorang itu alasan analisis. Tapi beberapa qurra sab'ah dan beberapa ulama yang masih tataran sab'ah, yang tidak syad, yang masih normal, masih bukan syadz, itu ngamatinya dibalik. Surat Baqarah itu suratun wahidatun, yaitu minal anfal. Dianggap satu surat yang memang bagian dari surat apa? Anfal. Jadi dia tidak dipisah bismillah di Rasm Utsmani atau di Mushaful Imam, mushafnya Sayyidina siapa? Utsman. Itu memang dianggap bagian dari surat apa? Anfal. Karena temanya sama, isunya sama, aturan-aturan hukumnya ya tentang Anfal. Ya sudah, itu mirip li ilafi Quraisyin. Banyak ulama yang menganggap li ilafi Quraisyin itu ikut surat Alam Taro, no? Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka terus ka asfi maqul li ila fi Quraisy. Ya alasannya masuk akal ya. Cuma saya pastikan itu tidak sanad kita. Soal lagi itu tidak sanad kita.
Alasannya masuk akal. Di bahasa Arab manapun tuh nggak ada dimulai dari huruf jar, karena huruf jar itu butuh muta'allaq. Ya di mana-mana huruf jar kan butuh muta'allaq. Jadi logikanya ya jangan ada awalul kalam tuh pakai huruf jar. Nah sementara li ilafi Quraisy itu satu surat yang awalnya dikawiti huruf jar. Makanya banyak ulama yang bilang Alam Taro dan Li'ila itu suratun wahidah. Alam Taro dan Li'ila itu suratun wahidah karena temanya sama-sama Allah mengingatkan nikmatnya Allah kepada kafir apa? Quraisy. Satu, nikmat diselamatkan dari pasukan gajah. Iku alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua, kenikmatan mereka ditakdir melakukan perdagangan riflatas syita'i wasif. Ya masuk akal. Tapi apapun masuk akalnya, saya ulang lagi, itu tidak sanad kita. Apa? Itu tidak sanad kita. Kita tetap ngitung suratul fil ya suratun li ilafi Quraisy ini suratun ukhra. Apa suratun ukhra? Sanad kita, saya ulang lagi apa? Tapi kita juga harus secara ilmu, secara akademik mendengar qiraah sab'ah yang lain. Yang anggap Al-Qur'anu itu syai'un wahid. Sehingga beberapa qiraah sab'ah itu gak baca bismillah semua. Sama nak ngrungokno tartilan yang Arab Saudi, entah Homidi, entah Sudes, kan gak ada baca apa? Bismillah, paling jeda, terus langsung jeda. Di semua. Sama nak ngrungokno tartilan yang Arab Saudi kan gak ada yang baca apa? Bismillah, karena cara berpikir Al-Qur'anu syai'un wahid. Dan semangat bismillah itu lil fasilah, hanya untuk pemisah. Nah kalau bismillah itu fungsinya lil fasilah, filosofi tadi tentang surat Baqarah kan gugur. Artinya kalau bismillah fasilah harusnya surat Baqarah juga ada bismillah, karena nggak ada logika tadi, ada logika bismillah nazalat lir rahmah, baro'ah nazalat lil adab, kan nggak perlu ada logika itu, fungsinya lil fasilah. Yaitu khilaf-khilaf analisis di sistem ilmu tafsir ya. Tapi di sistem qiraah kita baca tentu ya kaidahnya satu, al-qiraah sunnatun muttaba'ah ya, di kaifiyatu kita baca semakanya ya satu apa, al-qiraah sunnatun muttaba'ah. Apa al-qiraatu sunnatun muttaba'ah, bahwa sistem kita baca Quran itu ngikuti sunnah tradisi guru-guru kita. Kebetulan kita ngikuti Asim meriwayati apa, Hafiz. Asim meriwayati Hafiz. Setelah kadung ada baru ada analisis, yaitu tadi kebetulan Asim mimman lam yakro al basmalata fil baro'ah. Nah ketika beliau nyata-nyata tidak baca bismillah di baro'ah, lahirnya analisis tadi, lahirlah analisis. Tapi sebetulnya analisis itu juga agak pati bener-bener banget, karena kalau alasannya ayat adab tidak hanya baro'ah kan, tidak hanya apa, nah, misalnya gini, kan raro rasanya jadi keluarganya Abu Lahab kan, lah itu kan ya iya kan, tabat kan juga nazaratil adab, di situ kan tidak ada baik-baiknya sama sekali kan, temanya tabat yada sampai saya selana rondata lah, tapi nyatanya tetap baca bismillah. Coba gue nak duwe Pakde Abu Lahab misalnya kan, artinya gini, harusnya kalau tadi illatun mutoridah, kalau di baro'ah itu alasan tadi illatun mutoridah, harusnya di tabat juga gak perlu baca bismillah, kan nggak ada baik, kan nggak ada info sama sekali. Nah Abu Lahab masuk apa? Surga. Kan nggak ada, ya nggak ada baik-baiknya lah. Di situ kan tentang adab semua. Banyaklah surat-surat yang min awali hat, misalnya wailul likulli humazatil lumazah, itu kan Allah sedang duga. Terus anik kalla layum badan nafil khutomah wa ma'adrok, itu kan nggak ada baik-baiknya sama sekali. Semuanya tentang adab. Tapi nyatanya juga disunatkan baca apa? Bismillah. Makanya tadi itu istilahnya ada sesuatu yang meskipun ada illat tapi tidak itirat semuanya. Ya saya ulang lagi ya, jadi penamaan surat itu versinya banyak. Di internal kita ya versinya banyak. Misalnya surat apa itu Baro'ah punya nama, dua-duanya terkenal, Baro'ah sama Taubah. Surat Al-Mu'min yang juz 24, Mu'min sama Ghafir, apa Mu'min sama apa? Ghafir. Terus ya banyak lah beberapa yang kayak juz Amma, malah banyak lagi. Yang satu bilang suratun Naba, surat Amma.
Kalau 229 yang satu terkenal surat Tabarok, yang satu resminya suratul mulki, no? Suratul mulki. Banyaklah nama-nama. Tapi untuk nama-nama yang dengan tanda kutip tadi nyebut personal kayak Nisa atau nyebut tadi Al-Baqarah, itu ada ulama andekan ada ruang yang enak dipakai diskusi dibilangkan apa suratun fiha dzikrul baqarah, apa suratun fiha dzikrul baqarah, untuk jagani mosok surat kok tentang apa sapi. Maksudnya ulama ini itu mau di kepentingan kepentingannya adalah jangan sampai orang bayangkan Quran itu kayak buku. Kalau buku misalnya judulnya perempuan kan semuanya tentang perempuan, kalau buku judulnya sapi kan semuanya tentang. Nah di Quran itu tidak begitu. Misalnya suratun Nisa itu kan malah ada faraid, ada macam-macam lah. Suratun Nisa kan temanya kan macam-macam. Yang nyebut Nisa itu kan hanya apa ya? Ya awal pertama itu. Terus ya hanya awal pertama itu. Wa bata minhuma rijalan katsirau wa nisa. Itu kan jelas. Allah juga nyebut rijalan. Dari dua Adam dan Hawa itu Allah gampangannya memproduksi, membuat populasi manusia. Ada yang rijalau, wabasa minhuma rijalan katsirau wanisa. Sebetulnya ada rijal. Artinya kamu jangan pernah membayangkan Quran kalau judulnya surat Nisa terus semuanya tentang tema Nisa. Ternyata di situ ada wabasa minhuma rijalan katsirau wanisa. Ya ada tema-tema rijalu qawwamuna 'alan nisa, juga ada tema faraid. Wah, ada tema macam-macam. Nah, karena ada tema macam-macam itu, kita secara adab, secara toleransi, secara macam-macam itu, nak iso. Kita toleransi itu untuk tasamu. Iben kangkang stay tobat. Bahasa itu kadang untuk tasamu, ben gampang diapalno, diistilahkan suratun Nisa. Itu tasamu, toleransi. Tapi kita harus punya keyakinan, kalau kita punya waktu, punya segalanya, itu bilang suratun fiha dzikrun Nisa, supaya tidak difahami kalau temanya tidak hanya tentang perempuan. Jadi kita mentoleransi sebutan surat Baqarah, maknanya surat sapi, surat Nisa itu tasamu, mbok gampang ngomong itu. Tapi di hati kita tahu bahwa surat Baqarah yang 2,5 juz itu tidak tentang sapi semua, dan yang tentang sapi yang disembelih Nabi Musa itu hanya berapa ayat. Surat Baqarah itu awalnya tentang Quran, terus orang kafir, orang munafik, peradaban sosial, macam-macam lah. Tapi dengan penyebutan suratun fiha dzikrul Baqarah kan terus kena, maksudnya kita tidak pernah berpikir punya mindset, wah tentang sapi kan enggak. Di antara temanya adalah cerita sapi. Kan terus kelihatan kalau itu hanya di antara. Tapi kalau kami itu jadikan judul, apalagi umul bab, pokok judul, kan kesannya tentang sapi. Ya, jadi kita mentoleransi istilah Baqarah Nisa itu mau sifatnya toleransi atau tasamuh. Tetap di hati kita kalau ada waktu, misalnya kita ngajar seperti ini, kayak saya ngajar seperti ini, atau seminar, atau pas ngaji sama santri, ya kita terangkan. Sebetulnya istilah Baqarah itu tasamu saja. Hakikatnya adalah di situ temanya banyak dan malah rata-rata tidak tentang apa? Sapi. Ya tidak sama. Awal Baqarah coba orang munafik diterangkan kelakuan ngene-ngene. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, terus terusé. Orang kafir begini. Terus Allah cerita Nabi Adam, cerita malaikat yang gugat Nabi siapa? Adam atas alufia mayufsidu fia, itu kan enggak ada hubungannya dengan sapi semua itu. Terus kue jasetel cucu munamuni sopa sapi kok. Kayak wong kelaparan golek kurban itu kan aneh. Lah anak sarjana tafsir aneh pun liyane luwe aneh kan. Lah utek meneh mareni, berpikir gitu tuh mareni. Jadi kita tetap darani Baqarah itu gampangnya ngomong, napa? Gampangnya. Tapi kita tetap tahu sebenarnya suratun fiha dzikrul.